internal itu, dan sekarang kita bertugas di situ. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya dicopot. Bikin shock, Ferdy Sambo mengamuk di Makobrimob, tebar ancaman bakal buka borok Polri jika jadi tersangka. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Kanan Pak, kanan Pak. Mengagetkan, akun Twitter @agle_ben menyuitkan tentang kondisi Ferdy Sambo ketika sedang diperiksa. Katanya Ferdy Sambo mengamuk dan berteriak serta mengancam akan membongkar semua yang ia tahu jika ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, akun Twitter buronan Polri juga pernah menyuitkan tentang Ferdy Sambo yang merupakan bendahara mafia judi online, tetapi keterangan tersebut belum tentu kebenarannya. Sedangkan Baradae dalam pengakuannya, mengatakan bahwa tidak ada adegan tembak antara dirinya dengan Brigadir J, sehingga adegan baku tembak itu adalah rekayasa semata. Baradae juga berkata, bahwa banyak keterangan bohong yang ia ucapkan. Kasus kematian Brigadir J bisa saja menjadi bom waktu bagi Polri, semua kebusukan-kebusukan Yanak ada di dalamnya lambat laun akan terbongkar. Tentu saja, pengusutan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J makin menarik sorotan publik. Banyak spekulasi bahkan asumsi liar yang berkembang di tengah masyarakat tentang siapa dan apa sebenarnya motif pembunuhan tersebut. Terkait masalah ini, salah satu akun Twitter bernama @agle_ben bahkan membuat cuitan yang juga menarik perhatian banyak pihak. Ada beberapa cuitan yang diposting @agle_ben, mulai dari desakan kepada Presiden Jokowi untuk mengganti Kapolri hingga tentang kondisi Irjen Ferdy Sambo di Makobrimob. 10 menit YG lalu ada YG bilang ke aku bahwa Sambo mengamuk di sebuah ruangan, sambil berteriak, dia menebar ancaman untuk membuka semua YG dia tahu jika ditetapkan sebagai tersangka. Makanya dibawa ke Makobrimob. Apa benar ceritanya ini Pak Kapolri? Listio Sigit, cuitnya. Lalu pada cuitan terbarunya, @agle_ben menyinggung soal satuan tugas yang dikepalai oleh Irjen Ferdy Sambo. Begini cuitannya. Satgasus Polri YG dikepalai oleh Sambo ini adalah tim penebar teror. Dihuni oleh sekelompok polisi barbar. Tapi Kapolri terkesan membiarkan. Maka, untuk membersihkan institusi ini dari para bajingan berseragam, Presiden Jokowi harus ganti Kapolri Listio Sigit, tulisnya. Sementara itu, diketahui bahwa saat ini Irjen Ferdy Sambo telah ditahan di Makobrimob dan masih akan menjalani pemeriksaan oleh Komnas HAM. Di samping itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut akan ada satu tersangka baru dalam kasus ini. Tim Sus bentukan Polri atas kasus ini juga telah menyampaikan bahwa pihaknya akan mengumumkan siapa tersangka selanjutnya yang dijadwalkan pada Rabu, 9 Agustus 2022 hari ini. Lebih lanjut, dalam pembunuhan berencana Brigadir Joshua mengarah ke Ferdy Sambo, Mabes Polri, mohon bersabar dulu. Dengan ditetapkan menjadi tersangka 2 ajudan Irjen Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Kini dalang pelaku pembunuhan Brigadir Joshua sudah mulai terbongkar alias mengarah ke Irjen Ferdy Sambo. Belum lagi Irjen Ferdy Sambo saat ini sudah dilakukan penahanan perihal kasus pelanggaran kode etik. Perihal perkembangan kasus tersebut, Kabag Penum Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan agar semua pihak bersabar atas perkembangan penyidikan penyebab kematian Brigadir Joshua, termasuk dalang pelaku pembunuhan Brigadir Joshua. Kasus Brigadir Joshua. Mari kita terus bersabar dan Polri berkomitmen menangani kasus tersebut secara profesional, akuntabel, dan transparan, kata Kombes Nurul di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 8 Agustus 2022. Kombes Nurul juga meminta agar masyarakat bersabar dan tak berspekulasi kemana-mana terkait kematian Brigadir Joshua. Sebab, kata dia,
Pada saat penyelidikan dan penyidikan rampung dilakukan tim sus bentukan Kapolri, barulah kasus tersebut akan dibuka semuanya ke publik. Jadi kita harus bersabar, dari pihak tim sus nanti akan menyampaikan semuanya, tegasnya. Sementara itu, IPW sebut Satgasus yang diketuai Ferdi Sambo sebagai geng mafia di tubuh Polri. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso menyebut adanya sebutan geng mafia di tubuh Polri. Geng mafia itu menurut Sugeng adalah satuan tugas khusus, Satgasus, yang diketuai oleh Kadif Propam nonaktif Ferdi Sambo. Sugeng menyebut geng mafia ini memiliki kekuasaan dan kewenangan yang cukup besar. Namun, mereka menyalahgunakan keperuntukan wewenangannya tersebut. Ini yang menjadi catatan saya, bahwa di dalam kepolisian diduga terdapat geng mafia, yang memiliki kekuasaan yang cukup besar atas kewenangan yang diberikan, tetapi kemudian wewenang tersebut disalahgunakan. Kami mendeteksi bahwa beberapa nama tersebut masuk di dalam satu tim yang dinamakan Satgasus. Ini diketuai Ferdi Sambo dan beberapa orang juga terlibat, kata Sugeng. Sugeng mengatakan di dalam Satgasus tersebut termasuk diantaranya tersangka Baradae dan Brigadir R. Sebelumnya, Inspektorat Khusus, Irsus, juga melakukan pemeriksaan terhadap 25 personel polisi terkait kematian Brigadir J. Menurut Sugeng, dari 25 personel Polri tersebut juga masih dimungkinkan masuk dalam Satgasus tersebut. Ada Baradae, Brigadir Riki bagian dari Satgasus, kemudian yang ditangkap dan ditahan dari 3 Polres Jakarta Selatan dan 1 dari Polda Metro Jaya juga dari Satgasus. Nah, harus diteliti 25 orang ini apakah kemudian juga dari Satgasus. Saya duga masih ada kelompok lain, jelasnya. Mengenai 25 personel Polri yang diperiksa oleh Irsus tersebut terkait pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus Brigadir J. Bagi Sugeng, kasus ini telah menunjukkan adanya satu solidaritas ngawur. Jadi tindakan pelanggaran kode etik ini terstruktur, masif dan sistematis, katanya. Sugeng lantas menjelaskan lebih lanjut, letak sistematisnya terletak pada penghilangan sepaket barang bukti. Sementara itu, disebut terstruktur karena melibatkan Jenderal Bintang 2, sampai pada Tamtama. Adapun disebut bahwa kasus Brigadir J ini masif karena melibatkan berbagai kesatuan. Jadi saya melihat sepertinya ada geng ini, dalam tanda kutip geng kejahatan di institusi kepolisian, tegas Teguh. Diwartakan Tribun News sebelumnya, Sugeng meminta Polri agar mempidanakan Ferdi Sambo terkait ketidakprofesional dalam olah TKP kasus tewasnya Brigadir J. Sugeng pun menganggap, jika Ferdi Sambo terbukti melakukan ketidakprofesionalan maka menurutnya tidak cukup dihukum dengan proses etik tetapi perlu adanya proses pidana. Penempatan Ferdi Sambo di Makobrimob adalah untuk melancarkan proses pemeriksaan Irsus, Inspektorat Khusus, maupun Tim Sus. Pemeriksaan saat ini diketahui adalah terkait dengan pelanggaran kode etik berat yaitu merusak TKP dan menghilangkan bukti, pistol, proyektil, dan lain-lain. Dalam pelanggaran kode etik tersebut juga termasuk perbuatan pidana yaitu melanggar pasal 221 KUHP junto pasal 233 KUHP dengan ancaman penjara 4 tahun, katanya. Selain itu, jika Ferdi Sambo juga terbukti untuk menyuruh orang lain untuk mengambil CCTV terkait kasus ini maka dapat dipidanakan dengan pasal berlapis. Bahwa bila terdapat juga perbuatan menyuruh mengambil CCTV yang bukan miliknya maka dapat juga dikenakan pasal 365 KUHP junto pasal 56. Ancamannya 6 tahun penjara, jelasnya. Lebih lanjut, Ferdi Sambo ditahan, Kapolri akan umumkan langsung tersangka baru penembakan Brigadir Yosua. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan mengumumkan perkembangan kasus penembakan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo, beberapa waktu lalu. Irjen Ferdi Sambo sendiri telah ditahan di Rutan Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Dia terbukti melakukan pelanggaran kode etik karena telah menghalang-halangi proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabareskrim, Polri Komjen Agus Andrianto meminta publik menunggu dengan sabar terkait pengumuman tersangka baru tersebut. Tunggu pengumuman Pak Kapolri dan tim khusus, ujar Agus saat dikonfirmasi wartawan, Senin, 8 Agustus 2022. Kendati demikian, Agus enggan mengomentari lebih lanjut terkait siapa saja yang nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, kasus tersebut akan segera terungkap. Insya Allah tuntas, singkatnya. Sebelumnya, tim khusus, Tim Sus,
Polri langsung melakukan penahanan terhadap Baradae alias Richard Eliezer pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat. Adapun saat ini Baradae telah ditetapkan sebagai tersangka tewasnya Brigadir Yosua. Dia dijerat dengan pasal 338 Jo pasal 55 dan 56 KUHP. Terbaru, ajudan istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yakni Brigadir Riki Rizal juga ditetapkan tersangka pasal pembunuhan berencana oleh tim khusus Polri. Brigadir Riki diduga terlibat dalam kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Mabes Polri Brigjen Pol Andi Rian Jajadi mengatakan, adapun Brigadir Riki tak hanya ditangkap, melainkan sudah ditahan dan mendekam di Bareskrim Polri. Ditahan, bukan ditangkap lagi, ujar Andi saat dikonfirmasi wartawan, Senin, 8 Agustus 2022. Brigadir Riki dijerat dengan pasal 340 sub 338 Jo 55 dan 56 KUHP. Melihat pasal itu, RR terancam hukuman pidana 20 tahun penjara.